Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dengan kondisi kita sekarang. Saya juga baru mendapatkan informasi hari Senin kemarin malam bahwasanya pembelajaran yang tadinya direncanakan di luring, kita harus kembali ke daring kembali. Padahal secara target pembelajaran hari ini itu kita akan menyelesaikan lembar kerja KPD Anda dalam melakukan praktikum limit bandwidth. Nah, hanya saja praktikum ini harus menggunakan alat, dan alat ini ada di sekolah. Jadi agak sedikit kesulitan, walaupun sebenarnya mungkin Anda masih bisa ke sekolah gitu. Untuk saya belum tahu apakah Anda masih dapat meminjam alat atau tidak. Akhirnya saya putuskan saja kemarin saya membuatkan sebuah mesin untuk dapat dijadikan oleh Anda sebagai mesin praktikum untuk praktikum minimal pengenalan dari Mikrotik dulu. Gitu. Anda mengenal dari Mikrotik, bagaimana membuat NAT, itu bagaimana membuat DHCP server. Jadi kalau lihat dari lab 1 sampai 5 hanya saja nanti ada sedikit perbedaan antara praktikum yang Anda lakukan langsung kemarin dengan yang sekarang. Baik. Kami saya mohon izin. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Yang pertama adalah setiap pembelajaran biasakan memang Anda untuk melaksanakan isi kehadiran. Nah, isi kehadiran hari ini silakan Anda lakukan secara mandiri. Nah, Anda lakukan secara mandiri ini. Jadi silakan ini yang sudah melakukan isi kehadiran secara mandiri. Dalam artian berarti Anda nanti akan menyelesaikan atau akan melihat sebenarnya ada aktivitas apa pembelajaran hari ini. Nah, sesuai dengan target bahwasanya hari ini itu kita akan menyelesaikan ini LKPD praktikum limitasi bandwidth. Hanya ada beberapa nanti yang harus dirubah untuk melaksanakan praktikum ini. Nah, jadi memang metode-metode praktikum yang tadinya kita laksanakan secara langsung pada Mikrotik Board, ini saya memberi beberapa pilihan kepada Anda. Yang pertama adalah praktikum pada cloud. Nah, jadi ini ada aplikasi yang sudah saya buatkan kemarin untuk Anda. Itu praktikum pada cloud dengan username dan password sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Anda kan sudah ada 5 kelompok ya? Mohon izin. Iya, Pak. Nanti sesuaikan aja ya kelompok 1 sampai kelompok 5. Satu kelompoknya 7 orang kan gitu ya. Nah, jika memang misalkan Anda juga tidak bisa melaksanakan praktikum sama sekali, kedua juga tidak bisa melaksanakan praktikum pada cloud, dalam artian tidak memiliki laptop karena praktiknya harus menggunakan laptop. Nah, ketiga, boleh Anda tidak praktikum, tapi silakan buat laporannya di buku dengan menuliskan skrip atau konfigurasi untuk mengerjakan LKPD. Jadi dituliskan skripnya, bagaimana sih cara mengedit identity name TW. Oh gini skripnya ini, kodenya ini, konfigurasinya ini. Karena di dalam praktikum pada cloud ini kita tidak lagi berbasis GUI, tidak lagi ada Winbox gitu. Karena saya kemarin belum sempat untuk mengaktifkan fitur Winbox pada di sini karena agak tricky lagi lah. Jadi agak kasihan ke teman-temannya nanti fokus di sana. Jadi memang kita akan fokus di sini pada command line interface. Gitu ya. Nah, jika memang misalkan Anda bisa melakukan praktikum secara langsung pada bot, silahkan. Jika Anda mau praktikum di nomor 2 juga silahkan. Jika Anda mau praktikum di nomor 3, maksudnya dibuatkan di buku, konfigurasinya, lalu bukunya difotokan dan dikirimkan di dalam bentuk PDF juga silahkan. Berarti dengan catatan berarti nomor 3 ini berarti dianggapnya tidak memiliki perangkat laptop untuk melaksanakan praktikum. Nah, jadi kalau Anda memiliki perangkat laptop untuk melaksanakan praktikum,
silakan gunakan lab kayak di sini. Sampai di sini cukup dipahami? Pak. Nah, nanti Bertanya. rekaman video ini. Kenapa? Izin nanya, Boleh, Yanti silakan. kalau misalkan kita baru menyelesaikan sampai lab 3, berarti untuk pengerjaan selanjutnya tinggal lab 4, lab 5 aja atau dimulai dari awal lagi? Nah, sebenarnya gini, Yanti, saya lihat di sini ada 2 orang yang sudah mengumpulkan laporan, tapi hanya sampai baru lab 3. Kalau memang mau, karena kan gini, lab 1 sampai lab 3, lab 1 itu mikrotik dasar, lab 2 itu menghubungkan ke internet, lab 3 itu klien dapat terhubung ke internet, lab 4 itu DHCP. Nah, lab 5 ini yang tidak bisa kita praktikumkan kalau kita menggunakan nomor 2 dan nomor 3. Atau nomor 2 saja. Karena praktikum tapi boleh, tapi pengujiannya tidak dapat kita lakukan. Nah, kalau yang nomor 1 ini bisa, karena kita praktek-praktek langsung. Jadi nanti saya akan menyesuaikan saja. Silakan, bagi Anda yang ingin menyelesaikan sampai lab 3, karena ini udah ya, Yanti sama Angel ini udah mengumpulkan sampai lab 3, nggak apa-apa kalau memang mau sampai lab 3. Cuman saran saya, dari saya, silakan buat lagi laporan lagi di bawahnya. Jadi yang itu nggak apa-apa Yanti. Tapi Yanti harus melaksanakan praktikum dari awal lagi di praktikum pada cloud. Karena secara topologinya nanti ada sedikit perubahan. Karena tidak pakai wireless kan di sini, tidak ada wireless. Begitu Yanti. Oh iya Pak, tapi kalau untuk pengumpulan Yanti sendiri mah udah kok sampai lab 5. Ini mah Yanti nanya buat Oh, yang Yanti udah ya. belum Saya gitu. belum cek kalau yang mana siapa ya. Oh, yang Angel berarti baru sampai lab 3. Nah, kalau memang misalkan Yanti sudah lab 5, silakan nggak apa-apa. Tapi menurut saya, kan ini ada hal yang baru di nomor 2 ini. Saran saya Yanti praktek juga. Cuma nanti kalau ingin dibuatkan laporan mangga, kalau nggak dibuatkan laporan juga mama nggak apa-apa. Cuman kalau dibuatkan laporan ditimpah dari file PDF yang bawahnya. Jadi ada 2, lab 1 yang di router board sampai 5 sama lab 1 sampai lab 4 lah ya di cloud. Paham? Siap Pak, paham. Makasih Baik. Pak. Ada lagi yang lain? Ini baru 2 orang yang sudah mengumpulkan ya, ini terdata. Baik, kalau tidak ada, nah untuk membuka lab ini, Anda harus menggunakan browsernya Firefox. Karena kalau menggunakan Chrome, harus ada settingan konfigurasi. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan, pertama adalah Mozilla Firefox sebagai browser, kedua adalah Qt. Qt ini yang kita gunakan untuk meremote nanti si router kita. Jadi untuk mengkonsol, untuk mengkonfigurasi si router kita. Jadi kita harus menggunakan. Nah, ini nanti seperti ini. Saya sudah menyediakan nama kelompok, username dan password sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi walaupun username-nya bersama-sama, tapi nanti lab-nya akan masing-masing. Karena nanti Anda bisa menambahkan lab, bisa mengedit lab, atau bahkan membuat lab baru. Saya juga sudah menyediakan template lab, supaya Anda langsung saja tidak usah membuat lagi device atau node-node yang ada. Nah, kalau sudah masuk seperti ini di Mozilla Firefox, silakan Anda masukkan username-nya, misalkan saya kelompok 7, password-nya juga sama kelompok 7, masukkan ini captcha-nya, login. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Tampilan lab-nya seperti ini. Menurut saya sih mungkin ini hal yang baru untuk Anda ya. Pernah pakai Pinet Lab belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini juga ya ini hal yang baru lah untuk Anda. Jadi yang tadi sudah selesai praktikum, saran saya di sini praktikum lagi, ya, supaya Anda memiliki pengalaman baru untuk praktik di sini. Nah, saya sudah menyediakan template. Nah, template-nya seperti ini, lihat. Nah, template. Jadi ada router internet, ada router siswa, Anda ada ini komputer klien dianggapnya. Nah, kalau yang kemarin itu ke router internet itu pakai wireless gitu ya, sekarang hanya pakai Ethernet. Anda boleh membuat ini secara manual, atau Anda boleh menggunakan template. Misalkan template-nya, ini kita clone dulu. Nah, ini sudah ada ya. Kita klik. Nah, ini. Terus kita open. Klik open. Nah, ini seperti ini.
Jadi nanti kita ada lab di sini, terus kita edit namanya, ini misalkan ini masih router siswa, kita edit namanya router masing-masing ya, router 3 months. Sudah, kita save lagi. Jika sudah, kita jalankan semuanya. Ini kan dalam keadaan mati nih, merah, merah, merah. Nah, yang fokus Anda itu ada di sini. Router 3 months dan PVC. Router internet ini perlu kita konfigurasi. Hanya konfigurasinya sudah saya siapkan secara default. Jadi Anda tinggal di copy saja di sini. Tidak usah melihat konfigurasi yang ada di sini itu seperti apa. Dianggapnya itu sebagai simulasi perwakilan dari internet. Kita jalankan semuanya. Ini dengan klik di sini disorot, ini klik start. Ini kita klik start. Ini klik start. Nah, sampai hijau semuanya. Nah, jika sudah semuanya jalan, nah sekarang bagaimana cara mengkonsolnya? Nah, mengkonsol di sini ini harus berbasis teks, tidak bisa berbasis Winbox lagi. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya yang Winbox dengan teks, gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan konfigurasi router internet. Saya sudah menyiapkan konfigurasinya seperti ini. Nah, ini dari sini sampai sini. Jadi nanti silakan Anda kopikan di sini, kopikan ini semua ya. Lalu kita pastekan saja di sini. Jadi kita langsung saja untuk kita kopikan hasil ekspornya di sini. Kita klik kanan dulu di sini, kita drag di sini. Kita klik kanan. Nah, di sini ada console to selected nodes. Nah, ini biasanya nggak muncul nih kalau ada di Chrome, makanya harus pakai Firefox. Choose application, nah pilih putih. Open link. Nah, sudah, tinggal enter aja. Nah, ini sudah ada. Jadi ini adalah berbasis teks. Kita masuk, admin, passwordnya kosong defaultnya. Do you want to see the software license? Ya, no saja, karena license kita hanya digunakan untuk praktikum selama 1 hari saja. No. Dah. Selanjutnya kita klik kanan di sini. Nah. Jadi yang tadi kita copy di sini, kita klik kanan atau pastekan di sini. Pada putih itu klik kanan, paste itu dengan mengetikkan klik kanan. Dengan menekan klik kanan sama. Testing.google.com. Nah, sudah ada ya. Jadi untuk mensimulasikan kita dapat melaksanakan praktik apa? Mengkoneksikan ke internet. Jadi ada router internet. Sampai di sini cukup dipahami? Cukup, Pak. Cukup dipahami. Ya, sekali lagi yang bisa praktikum ini memang harus pakai laptop dan harus ada aplikasi putih. Saya belum mencoba kalau di apa namanya itu bisa apa enggak di handphone. Tapi harus ada aplikasi yang dapat menggunakan protokol telnet sebenarnya. Oke, sekarang lanjut ke router terima. Berarti router kita masing-masing sesuai dengan yang ada di modul kita. Nah, di lab 1 itu kan kita, lab 1 itu kita biasanya kalian menggunakan Winbox ini. Ada Yes, ada GUI-nya ada Yes. Nah, sekarang itu kita menggunakan Telnet dan SSH layer 3, tapi membutuhkan IP, tapi hanya text base atau CLI saja. Nah, kita harus memahami bagaimana sih text base itu atau CLI itu. Oke, saya contohkan apa sih pembedaan antara Winbox dengan yang ada pada CLI. Perlu Anda ketahui semuanya, kemarin juga minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa kalau misalkan menu-menu yang ada pada Winbox itu menyesuaikan pada command line juga atau text base juga. Nah, jadi misalkan menu ini sistem identity, maka kita masuk ke sistem identity. Contoh, kita masuk ke router Freeman.
Oke, misalkan gini. Di sini di dalam modul ada namanya sistem identity. Maka di sini sesuaikan sistem. Gunakan tombol tab biasakan untuk mengkomplitkan dari sebuah perintah. Tab. Identity tab. Nah, gini. Nah, terus di sini kita ada aksi. Aksinya adalah ingin melihatnya. Kalau ingin melihat, kita gunakan komen namanya print. Tab. Nah, katanya sistem identity print name-nya adalah microtik. Di sini kita diminta untuk mengganti identitas router. Nah, lihat, mengganti. Baik, Nasrul, ada yang ingin tanyakan? Raise hand. Halo Nasrul. Itunya di mute, Rul. Apa, Rul? Nah, misalkan gini. Halo Nasrul. Mute, Rul. Gimana ngemutnya? Nah, misalkan kita ingin diminta untuk mengganti identitas router. Nah, lihat di sini. Ada di sistem, ada di identity. Berarti yang kita ganti adalah name. Sebenarnya ada apa saja sih yang ada pada ini? Sistem, identity. Kita gunakan huruf tanda tanya. Tanda tanya. Nah, pada saat kita klik tanda tanya, di dalam identity itu ada macam-macam. Ada edit, ada export, ada get, ada print, dan set. Kalau diminta di sini kita ingin mengganti identitas router, maka di sini ada set, change item properties. Propertiesnya yang mana? Ini yang tadi kita ini kan name. Jadi kita tinggal ganti sistem identity set name. Nah, R00 3 months. Kenapa nggak ada suara An ya? Baik, Pak. Oke. Nah, di sini jadi kita sistem identity set name sesuaikan dengan nama di sini. Bahwa di sini hostname-nya sudah terubah. Nah, jadi sekali lagi bahwa komen yang ada di sini itu menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di sini sebenarnya. Tinggal kita sesuaikan saja. Selanjutnya ingin mengganti password. Gitu. Ada di sistem password. Ada nggak nih di sistem password? Kita coba. Sistem. Nggak ada nih password. Oh, ada di mana? Berarti jangan-jangan ada di depan. Paling depan. Password. Nah, oh ada nih. Password enter. Oh, old passwordnya apa? Diganti menjadi 3 months. .match. Nah, misalnya ini. Jadi passwordnya sudah diganti. Bagaimana nyobanya? Kita coba exit dulu. Exit. Nah, masukkan admin. Passwordnya kosong tadi sebelumnya. Nggak mau. Kita masuk admin. Lagi admin. Nah, baru mau. Gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan yang ada di sini. Sistem users. Misalkan masuk ke user. Sistem users. Oh, nggak ada nih sistem user. Jangan-jangan depannya lagi. User. Nah, user. Print. Tuh, ada namanya admin. Jadi kalau kita ingin menambahkan, di sini ada apa? Ada add. User, tanda tanya. Oh, add itu untuk menambahkan item. Disable dan lain-lain. Jadi tinggal kita baca saja sebenarnya dengan menggunakan tanda tanya tadi. Add. Bingung setelah add itu harus nambahin apa? Tanda tanya lagi aja. Oh, kita nambahin dulu name-nya, misalkan 3 months. Terus passwordnya 3 months. Grupnya ada full, read, sama write. Full. Enter. Jadi kita sudah menambahkan user namanya
3 months. Full. Kita coba lagi. Exit. 3 months. Passwordnya 3 months. Kita sudah login dengan menggunakan ini. Jadi sekali lagi bahasa atau apa yang kita inginkan itu sebenarnya sesuai dengan bahasa yang ada di sini. Dan seterusnya. Itu lab 1. Sampai di sini, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, sekarang ini. Mengkoneksikan MikroTik ke internet DHCP client. Mengkoneksikan MikroTik ke internet DHCP client. Di sini. Kalau kemarin itu dari router MikroTik ke internet kan menggunakan WLAN 1. Sesuai dengan topologi bahwa di sini dari router kita ke internet dari menggunakan Ethernet 1. Maka sekarang kita ubah. Di sini tidak ada lagi konfigurasi MikroTik wireless-nya. Karena kita tidak ada mengkoneksikan MikroTik dengan access point. Gitu. Jadi kita lewat bagian ini, yang kita lakukan adalah langsung ke bagian ini, menambah DHCP client. Bagaimana caranya? Lihat, IP DHCP client. Kita masuk IP. IP, nah, DHCP client. Saya lihat dulu. Nah, ternyata ini mah sudah disettingkan. Web 2 mah. Karena defaultnya dalam router ini kita sudah tersettingkan. Tapi bagaimana sih Pak cara settingnya sebenarnya? Kita coba hapus dulu. Remove. Nomor 0 yang ini, nomor 0. Kita coba lagi. Print. Nah, sudah tidak ada internet saya. Sorry, internet saya agak bermasalah. Bentar. Oh, server. Masih bisa. Oh, ntar. Jangan-jangan servernya yang console. Udah. Emot. Oh, servernya ya. Aduh. Oke, sekarang kita coba close dulu labnya aja. Kita close.
ngeheng mungkin servernya. Kita close dulu aja lab, jangan di desktop. Kita close aja labnya. Atau kita coba konsol lagi. Nah, masih belum bisa. Kita coba matikan dulu. Matikan. Kalau memang Anda mengalami masalah yang sama ya. Ini nggak mau mati. Oke, kita coba close lab. Nah, keluar dari labnya. Tapi sebenarnya masih running ini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ganti nama aja dulu ini. Kita coba ganti nama supaya mudah. Misalkan nomor absen 3 months. Kita coba buka lagi labnya. Lagi. Jalankan lagi. Coba jalankan lagi. Konsol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Oh. Nggak mau ya. Sebentar. Oke, coba ribut. Saya akan coba reboot servernya dulu ya. Nah, jadi kalau memang misalkan nanti Anda mengalami masalah lagi seperti saya seperti ini, nanti kontak saya aja. Saya coba cek apakah memang servernya yang memang bermasalah atau bagaimana. Kemarin sih saya coba seharian nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke, kita coba restart. Oke, kita tunggu ya, bentar ya. Oke, sambil jalan barangkali ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Ada yang ingin didiskusikan? Saya belum mendapatkan informasi kalau pembelajaran kan kalau direncanakan itu pembelajaran itu kita sampai minggu ini saja ya, sampai tanggal 18. Sisanya Anda melakukan pemantapan uji kompetensi. Nah, proses pemantapannya apakah sudah ada info atau informasi? Bapak kalau misalkan mikrotiknya belum yang waktu itu gimana Pak tugasnya? Ya kalau memang misalnya mikrotiknya belum, Anda dicoba praktikum menggunakan cloud ini. Itu maksudnya tadi. Jadi kalau memang iya Pak. Jadi kalau misalkan ini harus pakai laptop atau Pak? Ya betul. Atau pakai
Betul. Nah, Kalau nggak punya, betul. Nah, jadi kalau memang Anda ada laptop gitu ya, sekali lagi Anda boleh menggunakan yang praktik pada cloud ini. Tapi jika memang tidak ada laptop sama sekali, jadi dari si laporan tadi Anda buatkan skripnya dari modul, Anda buatkan skripnya, konfigurasinya, komen-komennya seperti apa. Nah, hasil laporannya itu kan di buku ditulis, difotokan atau di-scan, lalu scanannya semuanya disimpan dalam PDF, dikirimkan di sini dalam satu dokumen sesuai dengan format yang. Jadi alternatifnya, kalau yang bisa melakukan praktikum langsung di sekolah atau meminjam alat, silahkan. Kalau yang punya laptop saja, Anda boleh di sini, silahkan. Kalau memang yang tidak punya laptop, Anda silahkan menuliskan konfigurasinya di buku. Gitu ya. Siapa barusan tuh? oh iya Pak, makasih Pak. Baik Pak. Oh, Aldi ya? Ya Pak. Ya, gitu ya. Jadi silahkan menyesuaikan saja dengan aktivitas kemampuan Anda masing-masing. Tidak usah dipaksakan. Saya coba lagi. Ini terima, masuk, lab lagi, open. Oke, saya coba lagi. Coba jalankan lagi, jalankan lagi, jalankan lagi. Oke, apakah di sini sudah ada konsol? Nah, tapi diulang lagi ya. Ini passwordnya udah ganti. Nah, ini diulang lagi, kita kopikan lagi. Nah, router internet udah, sekarang router Triman. Makanya kalau Anda punya eksportan yang kemarin mas sebenarnya tinggal di copy lagi aja. Dibuka importannya, nanti di copy lagi ulang. Admin, terus saya ganti namanya sistem identity set name R00 Triman. JCP lainnya sudah aktif tadi defaultnya. Print, yes, kita tempat tes saja langsung. Ping, google.com. Nah, sudah. Berarti dari router kita sudah terkoneksi ke internet. Nah, ini yang lab 2. Nah, lab 2 yang ini. Sudah, jika sudah, nah sekarang lab 3 Mikrotik sebagai gateway internet. Nah, kita tambahkan dulu ini sesuaikan ya dengan X sesuai dengan nomor absen dan lain-lain. Kita tambahkan dulu ini IP address yang ada pada klien. Nah, kliennya juga ini basisnya teks gitu. Jadi pahami bahwa kliennya basisnya teks. Gimana sih caranya? Klik kanan, konsol, open link. Nah, seperti ini. Bagaimana konfigurasi IP address-nya? Saya sudah siapkan di sini. Settingan klien di lab 3 dengan network X, di mana X sama dengan nomor absen. Misalkan X saya adalah 0, maka Anda set seperti ini. Dikopikan, di sini tinggal klik kanan. Satunya lagi, sorry. Yang ini belum, DNS. Klik kanan. Sudah. Selanjutnya, setelah konfigurasi, kita set IP address secara otomatis sama seperti Lab 2. Selanjutnya, set IP address untuk Ethernet 2. Nah, Ethernet 2-nya saya set. Tambahkan IP address. Caranya adalah di menu IP address add. Berarti saya tambahkan. Berarti di router Triman, IP address add. Ada apa aja di sini? Interface-nya. Interface-nya yang mengarah ke klien yang mana? Ethernet 2. Sorry. Ethernet 2 di sini. Ether 2 address-nya 10.10.0.1/24. Disable-nya no. Jadi memastikan bahwa dia memang aktif IP address-nya. Enter.
Kita cek IP address print. Nah, sudah ditambahkan ini. Kenapa ini ada D? D ini kan yang tadi di HCP klien. Yang ini adalah untuk klien Ethernet 2 yang mengarah ke PC. Kita coba sekarang di PC. Ping internet. Nah, sorry, nggak bisa. Ping 888 ya. Nggak bisa. Nah, padahal kan tadi dari sini udah bisa nih. Ping 888. Jadi dari dari Bala Endah dari Dayakolot ke Bandung udah bisa. Dari Bala Endah kita cek ke Dayakolot bisa nggak? Nah, bisa ya. Berarti Bisa. dari Bala Endah ke Dayakolot bisa, dari Dayakolot ke Bandung bisa, dari Bala Endah ke Bandung nggak bisa. Apa yang harus kita setting? Kira-kira? Firewall NAT-nya, Pak. Nah, sampaikan di sini. Di mana sih Pak konfigurasinya? Lihat lagi di sini. Ini DNS tadi ya, belum saya set. Nah, di sini IP firewall NAT. IP firewall NAT. IP, aduh, hang lagi. Oke. Boleh didiamin nih. IP firewall NAT. Nah, terus tambahkan out interface chain-nya SRC NAT, add chain SRC NAT. Nah, out interface-nya ingat ya, karena kita di sini buka nggak pakai WLAN, jadi pakainya Ether 1. Selanjutnya apa lagi? Action masquerade, klik OK. Action masquerade, disable. Koneksinya. Mungkin karena saya sambil zoom ya. Aduh. Oke, baik. Saya akan coba buatkan video ulang terkait bagaimana cara mengoperasikan dari praktikum kita berbasis cloud ini, tidak dalam Zoom ini, karena mungkin koneksi saya menjadi naik turun, karena saya sambil Zoom, sambil merekam. Tuh, ini network connection about, jadi apa namanya, connection saya ke servernya bermasalah. Saya akan coba buatkan ulang video penjelasan bagaimana praktikumnya. Nanti video tersebut akan uploadkan di YouTube dan akan disimpan dalam LMS. Nah, di dalam LMS sendiri sebenarnya saya sudah menyiapkan juga yang ini ya, tadi ya, script default untuk router internetnya seperti apa. Terus nanti kalau memang Anda praktek di sini dengan usernya yang sama tidak apa-apa, tapi nanti silakan gunakan lab yang berbeda-beda. Destroy lab kalau sudah selesai. Nah, di sini ada lab yang berbeda-beda. Sesuaikan saja nanti nama labnya masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau namanya masing-masing. Username-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekali lagi, dari saya. Gimana, Aldi? Kalau kelompoknya Pak masih yang kemarin atau saja. Oh iya. Sebenarnya hanya untuk membagi username-nya saja karena saya terbatas username-nya maksimal hanya 10 gitu. Nggak bisa 36. Hanya username-nya saja. Ya, sekali lagi kalau memang Anda bisa melaksanakan praktikum ini secara langsung silahkan. Kalau menggunakan lab yang di cloud ini juga silahkan. Nggak bisa sama sekali nomor 1, nomor 2, silahkan Anda lakukan secara manual, di buku, tuliskan konfigurasinya. Berarti yang dituliskan adalah sintak-sintaknya tuh. Sintak-sintak yang tadi ya. Sintaknya Anda tuliskan,
lalu fotokan di scan, lalu disimpan dalam PDF dan dikumpulkan di sini. Jadi 35 orang ini sebenarnya secara targetnya pasti akan ada. Gitu. Tidak ada masalah. Kecuali memang Anda tidak memiliki handphone misalkan. Udah nanti saya maklumi, nanti saya akan coba sampaikan ke sekolah bagaimana sebenarnya proses pembelajaran. Itu ya. Nanti saya akan setelah dari sini saya akan setelah Zoom ini saya keluar, saya akan buatkan videonya terlebih dahulu agar bisa terlihat agar bisa mengurangi koneksi saya. Barangkali sampai di sini ada yang ingin tanyakan kembali? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Baik, nanti setelah dari sini, mohon izin, nanti saya buatkan videonya. Setelah videonya saya selesai di-upload, nanti akan saya sampaikan via Alphard. Anda boleh tinggal ngecek video di YouTube-nya seperti apa. Di LMS, dari LMS aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Kalau Baik, Pak. dikumpulinnya kapan, Pak? Terakhirnya sebenarnya hari ini, 16 Februari 2022, 12.00 PM. Maksudnya adalah supaya Anda, kalau memang direncanakan Anda minggu depan itu sudah pemantapan dari pemantapan dari uji kom. Nah, berarti Anda tinggal fokus di pemantapan dari uji kom. Berarti di sini semua aktivitas di sini sudah terchecklist semuanya, sudah selesai. Nah, ini sudah terchecklist semuanya. Karena kan kalau saya lihat nih misalkan, ini belum semuanya selesai juga gitu. Tuh, masih ada yang bolong sama sekali, kayak Azmi ini bolong sama sekali, belum ada sama sekali. Alfi ini bolong sama sekali. Berarti kan kalau seperti ini ya berarti tidak ada aktivitas apapun, Marcel Valentino bolong sama sekali. Di sini kan tinggal latihan, tinggal ikut latihan saja. Tinggal diisi tesnya seperti apa. Kan sekali lagi itu untuk mengukur saya sejauh mana Anda memahami dari materi yang udah-udah. Di sini kan ada Rizal juga belum sama sekali, Rian belum sama sekali gitu, Yuda Pratama belum sama sekali, Yanti sudah sampai laporan gitu dan lain-lain. Stefani baru sampai latihan, tinggal yang resume limitasinya belum dan lain-lain. Jadi nanti hasil dari sini yang menjadi penilaian saya selama 3 minggu ini untuk nanti saya sampaikan ke wali kelas. Mungkin nanti ditambah juga dengan nilai dari Pak Dedi sebelumnya. Ditambah juga mungkin konversi dari nilai uji kom. Seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Pak. Ya, nanti saya akan sampaikan informasi lebih lanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi nanti kita di lain waktu, di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah ada kekurangan, mohon izin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.